Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG PAI Daljab Angkatan 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syafidra. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan LPTK penyelenggara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 jam 8 pagi untuk memenuhi ujian kinerja PPG PAI Daljab Angkatan 3 tahun 2022 dengan mengambil materi menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar pada hari ini, mari sama kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak absen dulu ya. Al-Fatihah Sitepu. Alia Putri Indra Tarigan. Anggita Viviani. Baik, sebelum kita mulai, silakan diperiksa kebersihan, kerapian kelasnya. Silakan dirapikan. Kalau ada sampah, silakan diambil sampahnya, dibuang di tempat sampah. Sudah rapi semua? Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, supaya kita lebih semangat, kita coba yel dulu ya. Yel Semansa. Oke, SMA 1 Binjai. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, tetap semangat. Kita semansa. Kita bisa. Kasih plus buat kita semua. Baik, anak-anak Bapak semua, sebelum kita mulai, di depan sudah ada Quran Surah Al-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8. Kita baca sama-sama. Baik, mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Pesan yang bisa kita ambil adalah bahwa jangan pernah kita menyepelekan kebaikan yang kita lakukan walaupun itu dalam hal yang sangat sederhana. Ya, kenapa? Ada pahala yang akan Allah balas. Ya, Allah berikan ganjaran pahala atas kebaikan kita. Dan juga jangan pernah menyepelekan hal yang buruk yang kita lakukan. Kenapa? Semuanya ada, ya, ada punishment-nya, ada balasan yang Allah kasih atas keburukan ataupun kejahatan yang kita lakukan. Ada yang masih ingat materi kita yang sebelumnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Materi sebelumnya tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Kemudian materi apa saja yang sudah dibahas di dalamnya? Iya, siapa? Alfat. Larangan pergaulan bebas dan zina. Baik. Ada lagi? Membahas asbabun nuzul Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Oke. Ada yang masih lagi? Kira-kira materi apa? Oke, silakan. Membahas hari kita mendekat larangan zina. Baik, terima kasih. Ya, jadi benar. Itulah materi ataupun submateri yang sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Hari ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, ya, dan kita akan lebih mendalami, ya, materi dari menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi ini, ada sebuah tayangan video yang pastinya memberikan motivasi bagi kita, ya, supaya kita bisa
menjadi manusia yang lebih baik, ya. Kita lihat videonya. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai Silakan disaksikan videonya. Bakal banyak pesan apa yang diambil. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Ini bukan apa? Ini buat supaya lo percaya diri lo. Itu buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga udah pada malu tuh. Ini batu. Sebenarnya mas. Kemana sih anak? Gimana makan ini? Angga, makan deh, Nak. Angga. Iya. Lihat ya, Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angga makan dulu. Angga. Tunggu dulu. Andi masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Oke, apa pesan dari video yang kita saksikan tadi? Ada yang mau kasih tanggapan? Apa kira-kira pesannya? Oke, Natasha. Ya, silakan Natasha. Pesannya adalah dapat pergaulan bebas ini dapat menemukan diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi benar bahwa dari video ini dapat kita ambil sebuah pesan bagi kita masing-masing bahwa pergaulan bebas itu dapat merugikan bagi diri kita sendiri, bahkan merugikan orang lain. Betapa hancurnya hati orang tua ketika anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, terlihat juga bahwa faktor lingkungan juga sangat menjadikan faktor kenapa orang bisa terjerumus kepada pergaulan bebas. Baik, sekarang coba perhatikan ya, adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi yang akan kita bahas hari ini adalah 3.2.1 menjelaskan makna isi Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 dan Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2 perilaku larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan menggunakan IT. Kemudian 4.2.3.1 menampilkan contoh perilaku berdasarkan Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 sebagai dasar dalam menerapkan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina berdasarkan Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 melalui presentasi, demonstrasi dan simulasi. Kemudian 4.2.3.2 memberikan contoh-contoh perilaku berdasarkan tambahan bacaan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mendukung lainnya. Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 sebagai dasar dalam menerapkan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian tentunya setelah nanti kita bahas materi pada hari ini, harapan Bapak semuanya kita dapat menjelaskan makna isi Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 perilaku larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan menggunakan IT dengan benar. Yang kedua, menampilkan contoh perilaku berdasarkan Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 sebagai dasar dalam menerapkan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina berdasarkan Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 melalui presentasi, demonstrasi dan simulasi dengan benar. Dan yang ketiga, diharapkan kepada kita semua anak-anak Bapak sekalian dapat memberikan contoh-contoh perilaku berdasarkan tambahan bacaan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mendukung lainnya, Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat
ayat 2 sebagai dasar dalam menerapkan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar. Sekarang coba lihat di depan, adapun materi-materi yang akan kita bahas selama kegiatan pembelajaran hari ini adalah pertama akan kita bahas isi kandungan dari Quran surah Isra surah ke-17 ayat 32 dan Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2 serta hadis terkait. Kemudian contoh perilaku pergaulan bebas dan zina serta dampaknya. Yang ketiga, diskusi kelompok. Yang keempat, mengumpulkan data dan mencatat semua informasi dari diskusi nanti. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi, dan yang terakhir adalah kegiatan evaluasi. Nah, perhatikan di depan sudah Bapak sajikan ya isi kandungan dari Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32. Coba lihat bahwa ayat ini menuntut kepada setiap muslim agar menempuh jalan kesucian. Yang kedua, laki-laki dan perempuan harus menjaga pergaulannya agar perbuatan zina tidak terjadi. Yang ketiga, isi kandungannya adalah mendekati zina saja tidak boleh. Hal ini memberi makna yang dalam bahwa segala tindakan yang berpotensi atau mengantar ke arah tersebut sudah terlarang. Itu isi kandungan dari Al-Isra ayat 32. Kemudian isi kandungan Quran surah An-Nur ayat 2 ya, surah yang ke-24. Ayat ini memberikan ketegasan hukuman bagi pelaku zina. Hukuman berzina sangat berat apalagi yang sudah pernah menikah, yaitu dihukum rajam sampai mati. Kemudian berzina laki-laki dan perempuan yang berjaka dan masih perawan, artinya yang belum menikah, disanksi dengan dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Ini merupakan isi kandungan Quran surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 2. Selanjutnya isi kandungan dari hadis ya. Coba lihat hadisnya, An-Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'aha du mahramin minha fa inna thalithahuma syaitan." Rawahu Ahmad. Isi kandungannya adalah tidak boleh berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya. Nah, sekarang coba lihat. Ini gambar apa di depan? Pergaulan bebas dan perbuatan zina. Iya, pergaulan bebas dan perbuatan zina. Gambar satu ini lagi ngapain? Ya kan? Sepasang laki-laki dan ya perempuan sedang bermesraan, berdua-duaan. Berarti ini kategori perbuatan zina. Ya kan? Kemudian kita lihat di gambar 2. Lagi ngapain ini? Termasuk kategori apa? Pergaulan Pergaulan Kemudian kita lihat nih, gambar 3. Ngapain nih? Hamil, ya kan? Kira-kira apa lagi ini? Yang ada kalau ekspresi laki-lakinya apa ini? Seperti marah ya, marah kepada perempuannya. Kemudian gambar 4 ini apa? Kira-kira kalau bully itu masuk ke mana dia? Pergaulan bebas. Jadi dari beberapa contoh ini kira-kira dapat ya? Oh, ini untuk pergaulan bebas, ini untuk pergaulan ya. Nah, kira-kira ada nggak dampaknya dari ini? Ada nggak dampaknya? Ada. Coba kita lihat. Nah, ya kan? Perhatikan dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama adalah mendapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Yang kedua, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti kan ada juga apa? HIV, ya kan? Kemudian apa? Dijauhi dan dimunculkan oleh masyarakat. Sudah pasti, ya kan? Ketika seseorang berjurus kepada perbuatan zina atau pergaulan bebas, pasti dimunculkan oleh masyarakat. Dan yang keempat adalah nasabnya menjadi tidak jelas. Apa itu nasab? Tidak jelas.
Akibat apa? Iya, melakukan perbuatan inilah dampak dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, namun sebelumnya Bapak mintakan untuk dibagi kelompoknya. Silakan ketua kelas, coba. Oke, ini sudah dibagi ya. Berarti sesuai dengan pertemuan pada minggu lalu. Ya, baik. Jika sudah, nah kelompok akan dibagi kepada 4, ya, sebagaimana hal minggu lalu. Untuk hari ini yang presentasi adalah kelompok 1 dan kelompok 4. Sementara kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan saran, tambahan atau kritikan kepada kelompok 1 dan kelompok 4. Nah, sekarang akan Bapak bagi lembar kerja peserta didik untuk bahan diskusi kita pada hari ini. Silakan kepada perwakilan kelompoknya untuk maju mengambil tugasnya. Baik, cukup perhatikan. Sudah dapat ya semua bahan diskusinya. Nah, di dalamnya sudah ada permasalahan yang akan kita selesaikan, yang akan kita pecahkan. Ya, pertama isi kandungan dari Quran surah, ya, Quran surah Al-Isra ayat 32. Kemudian isi kandungan dari An-Nur ayat 2. Kemudian apa lagi tugasnya? Iya, isi kandungan hadis. Dan yang terakhir adalah apa? Coba lihat itu tugasnya. Ya, contoh perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina dan dampaknya. Oke, sebelum kita mulai diskusi, kira-kira ada yang bertanya? Ada? Tidak ada. Sudah jelas semua ya untuk tugasnya? Oke, jika sudah jelas silakan mulai diskusinya. Oke, gimana, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan mulai untuk presentasi. Presentasi kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 2 dan 3 memberikan tanggapan atau tambahan atau saran atau kritikan. Ya, silakan kelompok 1 atau 4 dulu yang mau presentasi. Oke, kelompok 1 dulu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Dr. Belandadi, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 30. Ayat ini menuntut kepada setiap muslim agar menempuh jalan kesucian. Kemudian laki-laki dan perempuan harus menjaga pergaulannya agar semuanya bisa terjadi. Mendekati zina tidak boleh. Hal ini memberi makna yang dalam bahwa segala tindakan yang berpotensi akan mengantar ke arah tersebut sudah terlarang. Salah satu makna yang dapat diketemukan pada realitas sekarang ini adalah para perempuan banyak yang mempertontonkan auratnya. Hakikatnya, pola pergaulan bebas akan merugikan martabat diri, keluarga, serta derajat kemanusiaan karena mengenai fitrah insani yang nama saya Asmanira dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang isi kandungan Quran An-Nur ayat 2. Ayat ini memberi ketegasan hukuman bagi pelaku zina. Zina perempuan ditempatkan terlebih dahulu untuk memberi pelajaran yang berharga pada wanita agar jangan mau diajak berduaan di tempat sini. Hukuman zina sangat berat, apalagi yang sudah pernah menikah, dihukum rajam sampai mati. Pezina laki-laki dan perempuan yang masih terjaga dan masih perawan disanksi dengan jerak dalam hukuman untuk sekali. Jangan ada sikap kasihan dalam melaksanakan hukuman pezina, dan yang terakhir pelaksanaan hukuman bagi pezina disaksikan oleh sebagian orang beriman. Dari kelompok 1, ya, ada yang mau kasih tambahan? Oke, silakan, April. Saya Fadil Ahmad Pasundara dari kelompok 3 akan memberi tambahan untuk kelompok 1 tentang isi kandungan Quran Surat Al-Isra
ayat 32. Yang pertama, harus memiliki keyakinan bahwa hanya pola hidup yang sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang menuntun pada kesuksesan sejati. Yang kedua, perlunya setiap muslim merenungkan secara mendalam tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Kasih plus buat kelompok. Baik, ya jadi dari pembahasan kita yang kita lakukan secara diskusi tadi, tentunya sudah dapat kita sama-sama mengetahui isi kandungan dari Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Ya. Dan kemudian juga apa saja contoh-contoh dari perilaku pergaulan bebas, contoh perilaku perbuatan zina, bahkan juga kita sama-sama sudah mengetahui dampak dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kira-kira ngeri nggak dampaknya? Nah, jika kita sudah tahu dan sudah paham, artinya kita harus istiqomah dan benar-benar menanamkan dalam niat kita untuk menjauhi yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, sekarang anak-anak bapak sekalian, karena diskusi kita sudah selesai, di depan sudah ada bapak siapkan evaluasi kita hari ini. Ya, silakan diambil semuanya ke depan. Sudah ada soal yang bapak siapkan. Silakan maju. Baik, sudah. Nah, sudah ada soal yang bapak siapkan yang terkait dengan pembahasan kita hari ini. Silakan dikerjakan masing-masing. Ya, jangan contekan. Ya, terkait dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Oke, sudah selesai tugasnya? Sudah. Silakan dikumpul ke depan tugasnya. Mari sama-sama kita simpulkan materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Silakan dari anak bapak sekalian, siapa yang mau menyimpulkan materinya? Ya, silakan. Secara umum, Quran Al-Isra ayat 32 mengandung pesan-pesan mengenai larangan mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Hafiz. Quran surah An-Nur ayat 2 berisi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencela pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Baik, terima kasih. Kasih plus buat kita semua. Jadi benar, kesimpulan kita pada hari ini adalah bahwa secara umum, ya, Quran surah Al-Isra ayat 32 mengandung pesan-pesan mengenai larangan mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian Quran surah An-Nur ayat 2 berisi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Dan di antara dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah pertama, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti AIDS, atau HIV. Kemudian dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya atau kepada ayahnya. Kemudian anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, tentunya setelah pembahasan kita pada hari ini, silakan kepada kita semua untuk mencari, ya, di luar dari kelas ini atau dimanapun, mencari referensi atau sumber lainnya untuk menambah wawasan kita tentang pergaulan bebas, ya, dan perbuatan zina. Tujuannya supaya apa? Supaya semakin banyak pengetahuan kita, maka supaya kita lebih berhati-hati dalam bergaul dan berusaha untuk menjauhi yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, untuk pertemuan kita minggu depan, ya,
Silakan nanti dibaca di rumah terlebih dahulu terkait dengan langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita tutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Tidak ada. Jika tidak ada, mari sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih aplaus buat kita semua. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.